Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan juga kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab As-Siyam yang kita ambil daripada Fiqhul Al-Muyassar. Kitab fiqih yang ringkas. Sampai ucapan penulis rahimahullahu taala al-mas'alatu tsaniyah as-siyamul mustahab. Puasa-puasa yang mustahab untuk dilakukan. Yang pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian yang kedua adalah puasa Arafah, dan ini untuk para jemaah selain jemaah haji. Yang ketiga adalah puasa Asyura, puasa pada tanggal 10, dan sudah kita bahas apakah 9 juga, apakah 11 juga. Kemudian poin yang keempat adalah puasa Senin dan Kamis, di mana pada hari tersebut tu'radul a'mal yaumal qiyamah, diangkatnya amalan-amalan pada hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa yang kelima adalah puasa thalathatu ayyam min kulli syahr, yaitu puasa ayyamul bid, hari-hari pertengahan pada setiap bulannya. Kemudian sekarang masuk kepada poin yang keenam. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Sadisan, saumu yaumin wa iftaru yaumin. Masuk pada poin yang keenam, puasa yang sunnah itu puasa Daud, yaitu sehari puasa dan keesokannya tidak puasa. Setelah lusanya kembali berpuasa. Puasa, tidak puasa, kembali puasa. Ada selang-seling antara puasa dengan tidak puasa. Itulah puasa Daud alaihissalam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud alaihi salam, maksudnya puasa sunnah. Di antara sebaik-baik puasa adalah puasa Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Seperti apakah puasanya Daud alaihi salam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu yauman. Beliau berpuasa satu hari, wa yuftiru yauman, dan keesokannya beliau tidak berpuasa. Tapi lusanya kembali beliau berpuasa. Puasa, tidak puasa, kembali berpuasa. Selang-seling. Wa hadza min afdali anwa'it tatawwu'. Maka inilah sebaik-baik, seutama-utama daripada puasa tatawwu', puasa sunnah. Puasa sehari puasa, besoknya tidak puasa, lusa kembali puasa, selang-seling antara puasa dengan tidak puasa. Kenapa dikatakan sebaik-baik daripada jenis puasa yang dianjurkan? Karena sehari dia bersabar, sehari dia bersyukur. Sehari dia bersabar, sehari dia bersyukur. Ketika berpuasa dia bersabar, dan ketika dia tidak berpuasa maka dia bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Maka sabar dan syukur terkumpul pada puasa Daud alaihissalam, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Ketika dia sedang berpuasa, maka itulah hari-hari bersabar. Dia tahan dirinya dari segala macam bentuk yang membatalkan puasanya, diantaranya syahwatnya. Keesokan harinya dia makan, dia minum, dan dia wujudkan dengan ibadah, yaitu puasa pada keesokan harinya. Sabar dan syukur terkumpul pada
amalan Daud alaihissalam. Kan itu Nabi SAW mensifatkan dengan afdhalus siyam, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud, puasa sehari keesokannya tidak puasa, hari-hari bersabar dan hari-hari bersyukur menggunakan nikmatnya. Dan beliau telah betul-betul mengaplikasikan firman Allah Ta'ala, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiy syakur. Hai keluarga Daud alaihissalam, i'malu, beramalah kalian dengan bentuk syukur kepada kami. Dan Allah katakan, wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit di antara hamba-hamba kami yang bersyukur. Karena itu beliau dalam rangka syukur, beliau tuangkan dengan ibadah, yaitu puasa. Ketika dia sedang berpuasa, dia bersabar, menahan segala macam bentuk hal-hal yang membatalkan puasanya. Keesokan harinya beliau bersyukur dengan menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum. Poin yang ketujuh, sabi'an siyamu syahrillahil muharram, puasa Muharram, dan ini puasa yang mutlak. Selain dianjurkan puasa Tasu'a dan juga Ashura, maka dianjurkan juga puasa pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram diantaranya, afwan ya, bukan Muharram, tapi bulan-bulan Allah yang diharamkan, seperti 3 yang secara berurutan. Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu adalah bulan-bulan haram. Muharram, kemudian di antaranya juga Rajab, itu adalah bulan-bulan Allah yang haram. Kapan didapati seorang hamba mendapati bulan-bulan Allah yang haram, maka dianjurkan padanya untuk berpuasa pada bulan-bulan tersebut. Kapan waktunya? Bisa dia lakukan Senin Kemis, bisa dia lakukan puasa Daud, atau bisa dia lakukan min ayyamil bi'd, yaitu puasa pertengahan bulan selama 3 hari. Cuman dia lakukan secara khusus pada bulan Muharram. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia pun dilarang berperang pada bulan tersebut. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail, sementara sebaik-baik seutama-utama salat setelah salat yang wajib 5 waktu, salatul lail adalah salat malam, qiyamul lail. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu taala. Di sini jelas ya konteksnya ya, di mana Nabi SAW menyatakan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan haram. Kapan Anda mendapati diri Anda masuk pada bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah diantaranya, maka upayakan Anda lebih banyak amalan puasanya ketika itu. Jika Anda berpuasa pada bulan tersebut, maka Anda telah mengamalkan hadis ini. Anda telah mengamalkan seutama-utama amalan puasa setelah Ramadan. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Adapun seutama-utama salat setelah salat yang 5 waktu adalah salat lail. Salat lail, salat malam, yang paling tepat adalah hukumnya sunnah muakkadah. Adapun dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salat lail adalah salat yang wajib. Pada asalnya memang salat malam adalah suatu hal yang diwajibkan di dalam al-Islam, akan tetapi kemudian dihapus hukum wajibnya sehingga menjadi salat sunnah, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Muzammil. Awalnya dikatakan, ya ayyuhal muzammil
Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Hai orang yang berselimut, qumil lail, perintah, bangkitlah engkau untuk bangun salat malam. Ini asalnya salat malam adalah suatu hal yang diwajibkan, akan tapi di akhir ayat dalam surat Muzammil, Al-Muzammil, justru terdapat padanya penghapusan hukum, sehingga salat malam dihapus hukumnya tapi tidak pada nabinya. Salat malam diwajibkan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun untuk umatnya maka hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Syarfur rajul bi qiyami lailihi, keutamaan seorang muslim itu dilihat dari qiyam lailnya. Jika Anda termasuk orang yang dimudahkan untuk bangun salat malam, maka Anda termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-8, siyamu tis'i dzulhijjah, puasa pada 9 hari pada bulan Dzulhijjah, dari awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala tubda'u min awali yawmin min syahri Dzulhijjah, diawali puasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah itu mulai startnya dari awal hari pertama pada bulan Dzulhijjah, wa tantahi bil yaumit tasi', dan berakhir puasa tersebut pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Kembali kepada pembahasan yang berlalu, puasa 9 Arafah itu khusus buat selain jemaah haji. Adapun jemaah haji maka mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal tersebut karena mereka sedang melakukan amalan yang besar, yaitu wukuf bil Arafah, di Arafah. Wa huwa yaumu Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah. Kenapa disyariatkan, dianjurkan untuk melakukan amalan yang salih atau melakukan puasa pada tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9 Dzulhijjah? Wa dzalika li'umumil ahaditsil waridati fi fadlil amali fiha. Yang demikian disebabkan karena keumuman hadis yang disebutkan tentang keutamaan beramal pada hari-hari tersebut. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Al-Bukhari, "Ma min ayamin al-amal as-salihu fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-'ashr." Tidaklah dari hari-hari, tidak ada daripada satu hari di mana amalan yang salih pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan daripada hari-hari yang lain. Maka hari-hari yang paling Allah cintai bagi seorang hamba untuk beramal pada hari tersebut adalah hari-hari yang 10. Para ulama masih dalam pendapat 10 di sini maksudnya apa? Apakah 10 Dzulhijjah atau 10 daripada Ramadan? Cuman yang lebih tepat adalah 10 Dzulhijjah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Fajr, was-shaum minal amali salih. Allah katakan wal fajr wa layalin nashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, Allah bersumpah dengan waktu fajar, wa layalin ashr, dan hari-hari yang 10. Hari-hari yang 10 di sini silang pendapat para ulama, apakah dia Ramadan, akhir Ramadan, atau awal daripada Dzulhijjah. Yang paling terbaik adalah apa yang dikompromikan oleh mereka para ulama, bahwasanya yang paling terbaik adalah 10 awal daripada Dzulhijjah ketika siang, 10 akhir pada Ramadan pada waktu malam. Siangnya ada Arafah pada Dzulhijjah, demikian pula ada amalan-amalan haji. Tapi kalau 10 Ramadan terdapat padanya qiyam lail, dan demikian pula ada Lailatul Qadar. Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahab ila Allah min hadhil 'ashr. Tidak ada dari suatu hari
di mana amalan saleh lebih Allah cintai pada hari-hari tersebut daripada 10 hari di awal Dzulhijjah. Kata penulis rahimahullah atau hafizahullah taala, was-shaumu min amali salih, dan puasa itu bagian daripada amalan yang salih. Kan itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berpuasa di awal Dzulhijjah sampai tanggal 9 radhiyallahu taala anhuma. Selesai pembahasan puasa-puasa sunnah, kita masuk pada al-mas'alatu tsalitsah. Poin yang berikutnya itu ma yukrahu wa yuhram minas siyam. Hal yang dimakruhkan, puasa-puasa yang dimakruhkan, dan juga puasa-puasa yang diharamkan bagi seorang untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Kita awali dengan hal-hal yang dimakruhkan bagi seorang berpuasa pada waktu tersebut. Awalan, yukrahu ifradu syahri Rajab bisyam. Dimakruhkan bagi seorang untuk mengkhususkan puasa Rajab. Ini dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Lianna dzalika min sya'airil jahiliyah. Karena mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa ini termasuk amalan-amalan atau syiar-syiar daripada syiar-syiar jahiliyah. Wa qad kanu yu'azzimuna hadha syahra. Orang-orang jahiliyah mereka sangat mengagungkan bulan-bulan ini, yaitu bulan Rajab. Mereka menganggap bulan Rajab adalah bulan keramat. Karena itu mereka berpuasa pada bulan Rajab. Perhatikan ya, musyrikin pun berpuasa. Apabila ada seorang hamba melakukan amalan yang saleh, yang kelihatannya saleh, belum tentu dia saleh. Ketika mereka orang-orang musyrik berpuasa, maka tidak menunjukkan kalau mereka itu berada di atas kebaikan. Karena yang menjadi inti persoalan itu bukan amalan, akan tapi pondasi yang dia beramal dengannya. Apakah dia termasuk seorang yang mengesahkan Allah, atau sebaliknya justru dia termasuk seorang yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah tolak ukur barometernya seorang ahlu sunnah, ahlu tauhid. Tidak tertipu dengan amalan seseorang, akan tapi menjadi patokan adalah tauhidnya. Falasamahu ma'a ghairihi lam yukrah. Kalau dia berpuasa pada bulan Rajab, kemudian dia juga berpuasa pada bulan Sya'ban misalnya, itu suatu hal yang enggak masalah, suatu hal yang tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan adalah ketika seorang mengkhususkan puasa pada bulan Rajab, apalagi pada tanggal-tanggal tertentu, pada tanggal 10 misalnya, 10 Rajab, yang disinyalir katanya akan menghapuskan dosa selama 1 tahun yang telah berlalu. Maka ketika seorang hamba menetapkan pahala, menetapkan ancaman-ancaman neraka misalnya, kita butuh dalil yang menerangkan akan hal tersebut. Dan ternyata tidak ada dalil yang sharih, yang sahih, yang menunjukkan bahwasanya disyariatkan puasa tanggal 10 Rajab. Tidak ada riwayatnya. Sekalipun ya pun ada, maka sungguh riwayat yang sangat lemah. Falasamahu ma'a ghairihi lam yukrah. Apabila seorang berpuasa pada bulan Rajab dan pada puasa selainnya, maka demikian tidak dimakruhkan. Li'annahu la yakunu hina idzin mukhassasan lahu bisyam. Kenapa tidak dimakruhkan kalau dia gandeng dengan puasa yang lain? Karena itu menunjukkan kalau dirinya tidak mengkhususkan bulan Rajab. Dia puasa pada bulan Rajab, dia juga puasa pada bulan Sya'ban, berarti umum sama saja. Tapi kalau dia mengkhususkan bulan Rajab, mengkhususkan sesuatu waktu, mengkhususkan suatu zaman untuk dilakukan amalan-amalan yang saleh pada waktu-waktu tersebut, maka seorang butuh dalil. Rawa Ahmad ibn Khirashah ibn al-Hur, Ahmad bin Khirshah ibn Hur qala, beliau katakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab yadribu akfal mutarajjibin. Kata Ahmad, aku melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memukul tapak-tapak tangan manusia. Kenapa mereka memukul? Atau kenapa mereka dipukul oleh Umar?
ketika mereka berpuasa pada bulan Rajab, mengkhususkan puasa bulan Rajab. Hatta yad'uha fit ta'am, sampai Umar bin Al-Khattab meletakkan makanan di depan mereka itu berupa makanan. Ketika mendapati ada orang-orang puasa pada bulan Rajab, maka Umar bin Al-Khattab memukul tangan-tangan mereka, kemudian setelah itu mendatangkan makanan dan menyajikannya di depan mereka. Wa yaqul, kemudian Umar mengatakan, kulu, makanlah kalian. Fa innama huwa syahru kanat tu'azzimuhul jahiliyah. Makanlah kalian, ketahuilah ini adalah bulan di mana orang-orang jahiliyah mereka mengagungkan bulan tersebut dengan mengkhususkan puasa. Kalian jangan seperti mereka, makan. Ini perintah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada kaum muslimin yang mereka mengkhususkan puasa pada bulan Rajab. Ini kalau Umar masih hidup radhiyallahu ta'ala anhu, melihat sebagian perilaku teman-teman kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, mungkin beliau akan memukul banyak orang di sini. Karena banyaknya saudara-saudara kita mengkhususkan bulan Rajab dengan keyakinan menghapus dosa setahun sebelum dan sesudahnya, menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan daripada dosa-dosa kecil, dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang tidak benar yang kemudian mereka sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang palsu, lagi dusta. Nas'alullah salam wal afiyah. Kesimpulannya, silahkan bagi Anda ingin puasa pada bulan Rajab, cuman jangan dikhususkan untuk bulan tersebut dan jangan dikhususkan pula pada tanggal-tanggal khusus pada bulan Rajab tersebut. Anda butuh dalil. Jika Anda puasa pada bulan Rajab dengan puasa sunnah Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa 3 hari di pertengahan bulan, silahkan. Apabila Anda mengkaitkannya dengan bulan berikutnya pun silahkan. Cuman apabila Anda mengkhususkan bulan Rajab di tanggal-tanggal tertentu, di pekan-pekan tertentu, maka sebelum Anda melakukannya, maka tunjukkan kepada kami dalilnya. Karena Anda tidak akan pernah menemukan dalilnya, kecuali dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang lemah, bukan suatu yang absah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang poin yang kedua. Yukrahu ifradu yawma atau yaumil jumu'ah bisyamin. Di antara puasa yang makruh yang apabila seorang berpuasa pada hari tersebut, yaitu mengkhususkan hari Jumat, menyendirikan puasa pada hari Jumat. Yang demikian suatu hal yang dimakruhkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumal jumu'ati, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat, illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu, kecuali kalau kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Artinya jangan menyendirikan puasa pada hari Jumat, tapi kalau Anda gandeng hari Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu, maka boleh, silakan. Tapi kalau mengkhususkan puasa pada hari Jumat, maka demikian suatu hal yang dimakruhkan bagi seorang berpuasa pada hari Jumat. Kalau seorang puasa Daud jatuh hari Senin misalnya, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, kemudian Jumat puasa, ini bagaimana hukumnya? Makin demikian tidak termasuk, ya. Dia tidak mengkhususkan Jumat kalau begitu, karena dia membiasakan diri dengan siklus puasa Daud. Nanti kena Jumat, nanti nggak kena Jumat. Ketika kena Jumat ada alasan kenapa dia puasa Jumat, dia tidak mengkhususkan harinya, karena dia sedang menjalankan puasa Daud yang kebetulan bertepatan dengan hari Jumat. Maka demikian bukan hal yang diharamkan, tidak masuk dalam pembahasan ini. Yang menjadi pembahasan dalam bab ini yaitu ketika seorang mengkhususkan hari Jumat dan tidak ada ikatan dengan puasa-puasa sebelumnya, seperti misalnya puasa Daud, tidak ada ikatan, cuma dipengen puasa hari Jumat aja, maka hal yang dimakruhkan, tidak dibenarkan seorang untuk berpuasa pada hari Jumat tersebut, kecuali kalau dia pernah puasa sebelumnya, Kamis, atau setelahnya, Sabtu.
Fa in shamahu ma'a ghairihi fala ba'sa bidzalik. Kalau dia berpuasa bersamaan dengan hari selain Jumat, maka boleh. Lil haditsil madi, berdasarkan hadis yang sudah berlalu. Antasumu yawman qablah aw yawman ba'dah, kau ikat, kau lekatkan, kau gandengkan puasa sebelumnya atau setelahnya. Boleh, silakan. Saya pengen puasa Jumat misalnya, hari Jumat saya pengen puasa, silahkan. Cuman jangan sendirikan hari Jumat, gandeng dengan Jumat, atau Jumat dengan Kamis, atau Jumat dengan setelahnya itu Sabtu. Ini poin yang kedua. Hal-hal yang seorang dimakruhkan untuk berpuasa padanya, yaitu puasa khusus, menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. Ini suatu hal yang dimakruhkan. Poin yang ketiga, yukrahu ifradu yaumi as-sabti bisiyam. Kemudian hal yang dimakruhkan yaitu menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa. Jadi Sabtu dan Jumat seperti satu kasus ya. Satu permasalahan. Seorang nggak boleh puasa Jumat sendirian, menyendirikan Jumat. Demikian pula hari Sabtu, menyendirikan hari Sabtu. Di antara hikmahnya, Jumat itu hari Id, Idnya kaum muslimin. Adapun hari Sabtu ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi mengagungkannya. Kalau dia sifatkan dirinya dengan berpuasa, seolah-olah dia mengagungkan hari tersebut. Tapi kalau dia kaitkan dengan hari-hari yang lain, maka insya Allah nggak masalah. Tapi kalau dia khususkan untuk hari Sabtu saja, maka dia telah melakukan suatu hal yang dimakruhkan di dalam agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fi maftarada alaikum. Jangan pernah kalian puasa Sabtu, jangan pernah kalian berpuasa pada hari Sabtu, illa fi maftarada alaikum, kecuali hal yang diwajibkan atas kalian, misalnya Ramadan. Ketika Ramadan otomatis masuk padanya puasa Sabtu, atau puasa yang ada alasannya, seperti puasa Daud, sehari puasa, sehari nggak puasa, sehari puasa, sehari nggak puasa. Dia Senin libur, Selasa puasa, Rabu libur, Kamis puasa, Jumat libur, Sabtu puasa. Ketika dia berpuasa pada hari Sabtu, berarti dia berpuasa pada hari Sabtu yang tidak dia khususkan. Tapi dia berpuasa pada hari Sabtu ada sebabnya, yaitu karena dia pada hari Kamis berpuasa sunnah Daud. Adapun hadis ini, la tasumu yaumas sabt illa fi maftarada alaikum, jangan pernah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan oleh Allah atas kalian. Wal maksud hadis tersebut, an-nahyu an ifradihi, larangan dari menyendirikan, wa takhsisihi bisyam, menyendirikan hari Sabtu, mengkhususkan hari Sabtu, itu enggak boleh. Amma idza dumma ila ghairihi fala ba's, tapi kalau kau kaitkan, kau rapatkan, kau lekatkan dengan hari selainnya, atau Sabtu dia puasa, Ahad juga puasa, atau Sabtu puasa, sebelumnya juga puasa, Jumat, Sabtu puasa, Minggu libur, enggak masalah. Sabtu puasa, Ahad puasa, maka puasa pada hari Sabtu enggak masalah. Tapi kalau Jumat enggak puasa, Sabtu dia puasa, Ahad dia enggak puasa, bukan karena puasa Daud, tapi dia karena mengkhususkan Sabtu tersebut, maka makruh hukumnya. Apa dalilnya? Hadis yang sudah kita baca, hadis Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Nasir Albani, bahkan disahihkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, hadisnya sahih. Amma idza dumma ila ghairihi fala ba's. Adapun di antara dalil yang menunjukkan bolehnya seorang berpuasa Sabtu kalau dikaitkan dengan hari sebelum atau setelahnya, liqauli sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minin Juwairiyah, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ummul mukminin, kepada istrinya yang bernama Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, wa qad dakhala 'alaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam giliran kepada Juwairiyah, beliau tinggal di rumah Juwairiyah ketika itu, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Juwairiyah.
Giliran rumah Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Wahia saimah. Ternyata Nabi SAW mendapati Juwairiyah sedang berpuasa. Maka Nabi berkomentar, as-sumti amsi, sekarang hari Jumat kau berpuasa? Iya. Apakah sebelumnya, yaitu kemarin kau puasa? Qalat la. Perempuan ini mengatakan radhiyallahu taala anha, tidak ya Nabi, aku tidak puasa, kemarin aku tidak puasa. Qala turidina an tasumi ghadan, kalau kemarin kau enggak puasa, sekarang kau puasa, apakah besok kau berniat untuk melakukan puasa? Qalat la. Wanita ini mengatakan, tidak juga, saya pengen puasa hari Jumat. Qala aftiri fa aftiri, kalau begitu dah batalkan puasamu, batalkan puasamu. Jadi mengkhususkan hari Jumat suatu hal yang dimakruhkan, demikian pula mengkhususkan hari Sabtu hal yang dimakruhkan. Tapi kalau hari Sabtu atau hari Jumat tersebut digandeng dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya, boleh. Apa dalilnya? Lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadalla qauluhu turidina an tasumi ghadan. Boleh puasa Sabtu kalau dikaitkan dengan hari sebelumnya. Seperti Juwairiyah. Juwairiyah puasa pada hari Jumat. Sebelum Nabi melarang, sebelum Nabi menetapkan hukum, beliau bertanya, sekarang hari Jumat kau puasa? Iya, puasa. Kemarin kau puasa enggak? Enggak. Besok pengen puasa enggak Sabtu? Tidak. Ya sudah, kalau gitu batalkan. Enggak boleh puasa Jumat. Berarti puasa Sabtu boleh. Apa dalilnya? Ucapan Nabi, turidina an tasumi ghadan, besok kau pengen puasa atau tidak? Kalimat seperti ini ala jawazi siyam yaumi sabti ma'a ghairihi, berarti hadis ini menunjukkan berarti bahwasanya hari Sabtu itu boleh puasa selama dikaitkan dengan hari selain Sabtu, Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad, silahkan. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala aqiba ikhrajihi atau aqiba ikhrajah hadithi an-nahy al-madhi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengomentari setelah beliau mengeluarkan hadis tentang larangan yang sudah berlalu tadi, beliau katakan wa ma'na al-karahiyah fi hadza, makna makruh dalam hadis tersebut yang sedang kita bahas di sini adalah an yakhtassur rajul atau ay yakhtassar rajul yaum as-sabt bisiyam. Hadis ini menunjukkan akan pemakruhan puasa pada hari Sabtu. Apa yang dimaksudkan makruh puasa pada hari Sabtu? Seorang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, itu yang dimakruhkan. Mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa, itulah yang dimakruhkan. Li'annal yahuda yu'adzibuna yaumas sabt. Di antara hikmahnya karena orang-orang Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu. Taib. Naam, selesai pembahasan poin yang ketiga. Jadi makruh puasa hari Jumat saja, demikian pula makruh puasa hari Sabtu saja. Mengkhususkan Jumat, mengkhususkan Sabtu untuk puasa adalah hal yang diharamkan atau hal yang dimakruhkan di dalam al-Islam. Dua puasa pada hari Jumat, pada hari Sabtu ini akan menjadi mubah jika dua hari tersebut dilekatkan dengan hari setelah atau hari sebelumnya. Poin yang keempat, tahrim, masuk pada hal yang diharamkan. Kalau tadi hal yang dimakruhkan, adapun sekarang adalah hal-hal yang diharamkan seorang untuk berpuasa. Tahrimu siyami yaum syak, diharamkannya puasa pada hari-hari syak. Syak itu ragu. Maksudnya ragu di sini, ragu dari apa? Wa huwa yaumu 30 min Sya'ban, hari 30 Sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal, kalau didapati ada sesuatu yang menghalangi seorang untuk bisa melihat hilal. Jadi puasa yang diharamkan adalah puasa hari-hari yang diragukan di sana, maksudnya pada hari yang ke-30 pada bulan Sya'ban, yaitu ketika langit
terdapat padanya sesuatu yang menjadikan seorang itu terhalang untuk bisa melihat hilal. Misalnya sekarang tanggal 29, sekarang tanggal 29, besok berarti tanggal 30, kan gitu otomatis. Cuman pada hari ini jelas-jelas terdapat adanya mendung, sehingga besok nggak jelas. Besok bisa tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan, kan nggak jelas. Ragu di sini, syak di sini. Apakah seorang boleh puasa? Haram, tidak dibenarkan. Fa in kanat as-sama'u sahwan fala syakka. Tapi kalau langitnya cerah, tidak mendung, maka demikian tidak dikategorikan sebagai hari syak. Wa dalilu tahrimihi, adapun dalil yang menunjukkan akan pengharamannya puasa pada hari syak yaitu hadis Ammar radhiyallahu ta'ala anhu qala man shama al-yawma alladhi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang ragu, besok 30 atau 1 Ramadan, enggak jelas, tapi ternyata dia berpuasa, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliqaulihi, dan juga berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahulukan, janganlah salah seorang di antara kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan puasa sebelumnya 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Artinya enggak boleh puasa pada tanggal 29 dan juga 30 Sya'ban, enggak boleh. Illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum, kecuali seorang yang memang biasa berpuasa pada hari itu. Maksudnya seperti orang yang puasa Daud. Ketika seorang berpuasa pada puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak puasa. Tanggal 28 misalnya puasa, berarti tanggal 29 enggak puasa, berarti tanggal 30 dia puasa. Atau tanggal 27 dia puasa. 28 dia nggak puasa, 29 dia berpuasa, maka dia tidak masuk ke dalam kategori orang yang terlarang puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena dikhususkan oleh Nabi, ilan yakuna rajulun, kecuali seorang kana yasumu shaumuhu falyasum dzalikal yaum, kecuali orang yang biasa berpuasa sebelumnya. Wal ma'na la yataqaddam ahadun ramadhana bisawmi yaumin yu'addu minhu biqasdil ihtiyat, fa inna sawmahu murtabitatun atau murtabitun birru'yah fala hajata ila takalluf. Kata penulis hafizahumullahu ta'ala, artinya tidaklah seorang itu dibenarkan untuk mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari dalam rangka mungkin tujuannya berhati-hati. Oh, siapa tahu ini sudah masuk Ramadan, besok kan gak jelas. Sekarang tanggal 29, berarti besok bisa 30 atau 1 Ramadan, kan gitu. Kemudian dia berpuasa pada hari ini 29 misalnya, kemudian besok kan gak jelas, bisa 1 Ramadan atau bisa 30 Sya'ban, besok dia puasa. Kenapa dia puasa? Satu alasannya, bisa jadi matahari atau langitnya mendung, kan nggak jelas. Kucing. Yang pertama, kenapa dia puasa pada hari tersebut? Yang pertama, bisa jadi sekarang kan tanggal 29, besok bisa jadi 30 atau bisa jadi 1 Ramadan. Dengan demikian dia berhati-hati. Siapa tahu besok kan Ramadan, akhirnya besok dia berpuasa, padahal suatu hal yang belum jelas, bisa 30, bisa 1 Ramadan. Dia katakan dia berhati-hati. Ketahuilah, puasa Ramadan itu terikat dengan hilal, terikat dengan hilal, sehingga fala hajata ila takalluf. Enggak perlu seorang memberat-beratkan diri. Kalau dia katakan kan enggak jelas, besok bisa tanggal 30 atau bisa tanggal 1. Alasannya apa? Kan mendung, musim hujan di Indonesia misalnya. Itu nggak perlu hal yang seperti itu. Karena hadis sudah jelas. Kalau sekarang tanggal 29, kemungkinan besok 30 atau kemungkinan besok tanggal 1 Ramadan, kan bisa dilihat dari hilal.
Kalaulah hilal kelihatan berarti jelas besok tanggal 1 Ramadan. Kalau hilal nggak kelihatan kan sudah ada tuntunannya. Apa tuntunannya? Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi nggak perlu ibaratnya ihtiyat, berhati-hati supaya tidak terluputkan 1 Ramadan. Itu suatu hal yang was-was ya, suatu hal yang ragu, karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditutup pintunya oleh beliau. Amma man kana lahu waridun yasumuhu fala syai'a alaih. Adapun orang yang biasa melakukan puasa sunnah misalnya, fala syai'a alaihi, maka yang demikian boleh, tidak ada tanggungan atas dia. Lianna dzalika laysa min istiqbali Ramadan, karena orang tersebut ketika puasa pada hari syak misalnya, atau sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, dia tetap berpuasa bukan karena berhati-hati besok Ramadan, bukan, atau bukan dalam rangka menyambut Ramadan, bukan, karena orang tersebut memang sudah terbiasa puasa. Wa yustathna min dzalika aidan al-qada' wan nadhar liwujubihima. Yang dikecualikan juga adalah ketika seorang misalnya puasa qada, bentar lagi Ramadan, saya masih punya hutang 2, sekarang tanggal 29 dia puasa, besok kan 30 Sya'ban misalnya, atau bisa juga 1 Ramadan. Apakah seorang boleh mengqadha puasa pada hari tersebut? Menurut pendapat penulis boleh. Demikian pula puasa nazar, saya bernazar akan puasa pada tanggal 30 Sya'ban, saya bernazar akan puasa pada tanggal 29 Sya'ban, maka yang demikian boleh. Poin yang kelima, hal yang diharamkan, yaitu yuhramu shaumu yaumail aidain. Diharamkan seorang untuk berpuasa di 2 hari idnya kaum muslimin, Idul Fitr dan juga Idul Adha. Apabila seorang berpuasa pada hari tersebut, maka itu adalah suatu hal yang diharamkan di dalam al-Islam. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari puasa pada hari fitri, demikian pula pada hari nahar. Lebaran kok puasa, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha adalah hari di mana manusia makan-makan, minum-minum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berpuasa pada hari berbahagia tersebut. Wali hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala hadhani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Beliau berkomentar, beliau berucap, pada hari Id ini adalah 2 hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk berpuasa pada 2 hari ini. Yaumi fitrikum min siyamikum. Yang pertama, hari fitri kalian, untuk berpuasa kalian nggak boleh. Karena hari fitri adalah hari kalian bebas dari puasa Ramadan, di mana kalian harus menahan, kemudian kalian terlepas dari sesuatu yang kalian tahan. Maksudnya ketika kalian berpuasa pada bulan Ramadan, maka puasa Ramadan tersebut dituntaskan pada hari Idnya. Kan itu disebut Idul Fitri, hari yang berulang-ulang pada hari fitri, di mana kalian membatalkan puasa kalian dari bulan Ramadan. Wal yaumi al-akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Hari yang lainnya adalah hari di mana kalian makan dari hewan sembelihan kalian. Maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka siapa yang berpuasa pada hari tersebut maka itu adalah hari yang diharamkan seorang muslim untuk berpuasa pada hari tersebut. Poin yang terakhir, yaitu yukrahu shaumu ayyamit tasyriq. Dimakruhkan puasa pada hari-hari tasyriq. Wa hiya 3 ayamin ba'da yaumin nahar. Kapan hari tasyriq? Hari tasyriq yaitu 3 hari setelah hari nahar. Al-hadi asyara wa thani asyara wa thalitha asyara. 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut hari tasyriq.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar tentang hari tersebut, ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hari itu adalah hari di mana manusia makan, berarti enggak puasa. Hari tersebut adalah hari manusia minum, berarti enggak puasa. Hari tersebut adalah hari di mana manusia zikrullah, takbiran. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah wa yaum an-nahr wa ayyam at-tashriq iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Perhatikan ucapan beliau, hari Arafah bagi orang yang haji, hari penyembelihan Idul Adha, dan hari-hari tasyriq itu adalah hari rayanya kami, hari raya umat Islam. Hari tersebut adalah hari-hari makan dan hari-hari kami minum. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullahu taala. Wa rukhasa fi siyamiha litamattu' aw limutamatti' wal qarin. Namun diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari tasyrik bagi orang yang haji tamattu' atau haji qiran. Haji tamattu' itu adalah haji yang diawali dengan umrah. Dia umrah selesai tahallul dengan mengqasir, ya, bukan mengikhlaq habis, bukan mencukur habis, tapi untuk mereka haji tamattu' ketika mereka melakukan umrah yang paling afdal adalah mereka pendekkan aja rambutnya, jangan digundul tapi dipendekkan. Karena nanti dia akan tahallul untuk ibadah hajinya. Selesai daripada ibadah umrah, ketika tanggal 8 dia kembali ihram untuk haji, untuk ibadah haji. Ini tamattu'. Adapun qiran, seorang berhaji membarengi dengan umrah plus haji, itu namanya haji qiran. Tamattu' didahului oleh umrah, selesai baru masuk ibadah haji. Tapi kalau qiran, haji plus umrah dia gabung. Maka orang-orang yang haji tamattu' dan haji qiran, mereka diwajibkan untuk membawa hewan sembelihan. Idza lam yajid thamanul haji, kalau mereka tidak mendapati hewan sembelihan, maka mereka membayarnya puasa 3 hari di bulan-bulan haji tersebut, kemudian 7 hari di rumah mereka ketika kembali ke tanah air mereka. Li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha wa ibni Umar radhiyallahu taala anhum qala, keduanya berucap, lam yurakhis atau lam yurakhas fi ayyamit tasyriq an yusamna illa liman lam yajid al-hadya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan bagi siapapun untuk berpuasa pada hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, untuk seorang berpuasa pada hari-hari tersebut kecuali bagi seorang yang haji qiran atau haji tamattu', cuman mereka tidak membawa hewan sembelihan, maka mereka boleh melaksanakan puasa pada hari tasyrik. Demikian selesai pembahasan puasa yang diharamkan dan juga puasa yang dimakruhkan. Yang diharamkan di sini disebutkan ada 2 jenis puasa, yaitu puasa pada hari syak dan juga puasa pada hari raya. Adapun yang dimakruhkan terdapat padanya puasa mengkhususkan pada bulan Rajab, puasa mengkhususkan pada hari Jumat, puasa mengkhususkan pada hari Sabtu, kemudian puasa pada hari tasyrik. Itu adalah hal-hal yang dimakruhkan. Demikian tersisa pembahasan tentang permasalahan i'tikaf. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.